Shalom saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat Hari Natal 2020. Mari kita menyambut hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup dengan penuh syukur dan sukacita. Dan mari kita datang menyembah Dia. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ibadah hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah di Natal ini yang datang kepadanya. Amin. Saudara, kelahiran Kristus adalah di sebuah kota yang kecil, tetapi kota yang kecil itu mendapatkan anugerah di mana peristiwa besar boleh terjadi. Kita pujikan, hai kota mungil Bethlehem. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Suatu anugerah yang begitu besar Engkau berikan pada kami. Kami kembali diizinkan untuk merayakan Natal, mengenang kembali kasih Tuhan kepada kami melalui kelahiran-Mu di dalam palungan. Terima kasih Tuhan,
untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih pula untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami. Bila pada hari ini kami betul-betul bisa merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga ungkapan syukur itu senantiasa muncul keluar dari hati kami, Tuhan. Kami juga mohon kepadamu, Tuhan, ampuni akan segala dosa-dosa kami, supaya kami layak untuk datang. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, pada malam itu cahaya bintang itu datang menemui orang-orang Majus. Dan orang-orang Majus tidak menyia-nyiakan waktu itu. Mereka mencari di mana bintang itu berada. Dan mereka menemukannya. Dan mereka melihat bayi yang lahir itu. Bayi yang diutus oleh Allah lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kita menyatakan penyembahan kita. Kulihat bintang ciptaannya bahwa Yesus adalah hidupku. Bintang ciptaannya akan keagungan sabdanya, walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Tinggal aku ditemaninya, dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya akan keagungan sabdanya, walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya, dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Kini aku ditemaninya, dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Sungguh kita kagum akan Dia, karena Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa selalu menyertai hidup kita dari dulu, sekarang, dan bahkan selamanya. Kiranya kita terus bisa bersuka cita karena Dia
adalah milik kita dan kita ini adalah milik kepunyaannya. Kita pujikan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang langit, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala surga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Bapak Ibu, mari kita menyaksikan persembahan pujian paduan suara anak-anak secara virtual, anak-anak Elion Puri dengan judul Immanuel. Thank
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyambut pemberitaan firman ini dengan pujian seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya atas nama para hamba Tuhan, majelis dan juga pengurus mengucapkan selamat Hari Natal kepada Bapak Ibu sekalian. Kita percaya damai dari Allah senantiasa bersama-sama kita dalam kondisi situasi seperti sekarang ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali berdoa kepada Tuhan, minta bimbingan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau beri kepada kami kesempatan kembali untuk belajar firman-Mu. Engkau berkenan Tuhan berbicara kepada kami, agar kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, dan kami dengar dan kami renungkan. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu. Tuhan mengetahui keterbatasannya, ketidakmampuannya. Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan ada kuasa untuk bisa dimengerti dan juga bisa dilakukan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini yaitu di dalam menyambut Natal pada hari ini tepat tanggal 25, yaitu bayi itu disebut ajaib. Bayi itu disebut ajaib. Nah, kita akan bersama-sama membuka dari kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, Bapak Ibu. Kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya tekankan yang pertama, sebutan yang pertama, yaitu penasihat ajaib, atau saya sebutkan bayi itu disebut dengan ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 31 Januari 2020 di benua Amerika itu ada suatu hal yang cukup menghebohkan, di mana ada seorang bayi dengan usia 15 minggu itu sudah bisa berdiri. Dan katanya waktu dia berumur 5 hari, kepalanya sudah bisa diangkat seperti itu. Nah, itu makanya disebut bayi seperti ini disebut adalah bayi ajaib. Ajaib kenapa? Karena dia bisa berdiri dalam usia begitu muda, begitu masih bayi sekali, dan juga bisa mengangkat kepalanya. Bahkan di Indonesia juga pernah terjadi, Bapak Ibu, kurang lebih 10 tahun yang lalu, di mana ada seorang bayi waktu dia lahir, katanya itu giginya sudah penuh, seperti anak-anak yang sudah cukup besar. Dan itu juga membuat heboh orang-orang di sekitarnya. Dan semua ingin melihat akan keajaiban dari bayi tersebut. Disebut ajaib karena dia lahir dengan gigi yang penuh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat kehidupan bayi dari Tuhan Yesus, ajaibnya itu di mana, Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat secara fisik, Alkitab tidak menceritakan yang berlebihan, tapi kita lihat secara fisik sih biasa-biasa aja, seperti bayi pada umumnya, di mana dia juga seorang bayi yang lemah, yang butuh kasih sayang seorang ibu juga, ya butuh bantuan seorang ibu. Waktu dia lahir pun dia tidak langsung bisa berjalan, enggak juga, harus gendong dan sebagainya. Bahkan waktu akan dihukum oleh Raja Herodes pun mereka bisa melarikan diri, ada suatu ketakutan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di mana ajaibnya dari bayi Tuhan Yesus ini? Nah, ajaibnya, Bapak Ibu, bukan secara fisik yang kita perhatikan, cuma tujuan Yesus waktu dilahirkan itu seperti apa, itu ajaibnya, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa keajaiban dari bayi Tuhan Yesus itu. Kita lihat, Bapak Ibu, yang pertama, itu karena Yesus dilahirkan untuk memberi perubahan yang positif bagi orang yang mau percaya kepada Dia. Saya ulangi, mengapa disebut ajaib? Karena kelahirannya memberi perubahan yang positif bagi orang yang mau percaya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perubahan apa sih yang terjadi pada orang-orang percaya itu? Saya akan bacakan satu ayat di sini, Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita lihat ada suatu perubahan kerohanian hidup seseorang. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, digambarkan dengan kegelapan seperti itu, maka mereka tuh perlu ada sebuah terang. Dan dikatakan terang yang benar itu telah bercahaya, yaitu Yesus itu sendiri yang lahir ke dalam dunia. Dan waktu Yesus lahir, itu memberikan suatu janji, di mana orang-orang yang percaya pada Dia itu akan mendapat keselamatan. Hidup dalam kegelapan akan mendapatkan terang dari Tuhan. Ketika manusia yang berdosa itu dihubungkan kembali dengan Allah, di mana hubungannya bisa disambung kembali dengan Allah, maka itu ada suatu perubahan yang terjadi dalam hidup seseorang, Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut dengan perubahan yang terjadi secara rohani. Kita bisa ngambil contoh misalnya Sakius. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Banyak perubahan yang terjadi. Bahkan dia itu rela mengembalikan uangnya 4 kali lipat. Perubahan itu bisa terjadi bukan karena Sakius itu sadar sendiri, enggak. Tapi ada kuasa Yesus. Ada Yesus yang mengubah dia menjadi orang seperti itu. Seorang pemungut cukai yang dulu begitu pelit, akhirnya dia bisa rela memberikan uangnya, mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang pernah diperasnya. Demikian juga kalau kita lihat Paulus, Bapak Ibu. Seorang begitu benci sama Tuhan Yesus, begitu benci pada pengikut Kristus. Waktu Yesus menangkap dia menjadi pengikut dia berubah 180 derajat. Di mana dia dulu begitu benci pada Kristus, sekarang dia memberitakan akan Kristus itu sendiri. Nah, siapa yang bisa mengubahnya?
kalau bukan Tuhan. Di sini kita lihat Bapak Ibu, Yesus waktu lahir itu ada satu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan rohani seseorang. Dan kalau kita sudah percaya pada Tuhan, maka seharusnya kita pun hidup kita ada perubahan Bapak Ibu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, perubahan apa? Yaitu perubahan kondisi dunia Bapak Ibu. Saya bacakan dari Lukas pasal pertama ayat 52. Itu adalah nyanyian dari Maria. Dikatakan seperti ini. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatahnya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Saya memberi tekanan yang kalimat terakhir. Meninggikan orang-orang yang rendah. Lukas pasal 1 ayat 52. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada waktu itu pada zaman itu masyarakat Yahudi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada orang paling rendah dan juga paling tinggi. Nah, biasanya yang dianggap orang paling rendah itu budak dan juga para gembala. Mereka sangat-sangat tidak dihargai oleh masyarakat pada waktu itu, dianggap sebagai sampah masyarakat seperti itu. Tapi ketika Yesus datang dalam dunia, Bapak Ibu, yang pertama kali mendengar berita keselamatan itu para gembala, bukan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi para gembala yang tidak dihargai oleh orang lain. Dan waktu Yesus lahir itu ada sebuah perubahan luar biasa. Seorang begitu dihina mendapat kesempatan pertama untuk mendengar berita keselamatan datangnya Mesias. Dan dia juga pertama kali yang melihat bayi Tuhan Yesus di waktu dalam palungan. Suatu hal yang luar biasa, di mana Yesus lahir itu tujuannya untuk mengangkat derajat orang-orang yang seringkali diremehkan oleh orang pada waktu itu. Contohnya untuk gembala. Ketika manusia sekitarnya meremehkan dia, tapi Allah tidak. Allah sangat menghargai dia, mengangkat dia, memberi kesempatan pertama untuk mendengar berita tentang siapa Mesias yang datang dalam dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu wanita yang seringkali dipandang rendah oleh masyarakat pada waktu itu. Orang Yahudi itu sangat tidak menghargai wanita. Bahkan dikatakan orang-orang Yahudi yang pria kalau berdoa itu seperti ini. Tuhan, saya bersyukur kepadamu kalau saya tidak diciptakan sebagai wanita. Itu suatu hal yang penghinaan sama sekali. Mereka lupa, mereka ada juga karena wanita. Dan mereka begitu arogan dengan kalau mereka bisa menjadi dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Ketika masyarakat begitu merendahkan wanita, Allah menyatakan kasih-Nya, justru mengangkat derajat wanita tersebut Bapak Ibu. Nah, kalau kita baca silsilah Tuhan Yesus, ada nama-nama wanita dalam silsilah Tuhan Yesus tersebut. Biasanya Bapak Ibu dalam sebuah silsilah itu nama wanita jarang disebutkan. Tapi ini sengaja disebutkan siapa-siapa saja yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Ada yang Tamar, juga ada Rahab, ada juga kemudian Ruth, dan juga yang lainnya lagi disebutkan di sana. Itu seringkali mereka bisa diwujudkan seperti itu. Tujuannya Allah ingin supaya wanita ini yang dulu begitu direndahkan bisa diangkat kembali, bisa dihargai. Dan Allah menyatakan hal itu kepada para wanita ini Bapak Ibu. Kita melihat Yesus lahir dalam dunia ada satu perubahan yang begitu luar biasa. Itu sebabnya maka dikatakan mengapa bayi itu disebut dengan bayi yang ajaib. Wanita yang sangat tidak dihargai oleh masyarakat pada waktu itu, Allah sangat menghargai. Kemudian seorang filsuf bernama Aristoteles mengatakan seperti ini. Orang-orang Yahudi pada waktu itu menempatkan wanita itu seperti ini. Yang pertama itu laki-laki, yang kedua perempuan, yang berikutnya itu baru budak. Dari wanita itu antara pria dengan budak. Jadi lebih tinggi derajatnya daripada budak. Tapi di bawah laki-laki. Itu terjadi. Tapi ketika Yesus datang dalam dunia, itu semua berubah Bapak Ibu. Kalau kita baca sebuah buku yang berjudul Bagaimana Jika Yesus Tidak Dilahirkan, itu sangat dijelaskan. Wanita pada waktu setelah Yesus lahir, banyak diangkat oleh derajat mereka. Mereka bisa dihargai. Dan kita lihat, Yesus begitu menghargai yang namanya wanita, Bapak Ibu. Yesus telah datang untuk mengubah semuanya itu terjadi pada orang-orang yang disebut wanita. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kalau kita lihat akan perubahan yang terjadi, itu yaitu perbudakan juga mulai dihapus. Ketika seorang tuan yang mempunyai budak itu percaya pada Tuhan, dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Maka dia meninggalkan semuanya itu dan membebaskan para budak-budak yang ada. Dan yang paling kita lihat lagi yang diakui oleh semua masyarakat pada dunia yaitu kalender Masehi yang terjadi. Sekarang kita mengambil suatu kalender dan patokan kelahiran Tuhan Yesus. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ini menunjukkan Yesus datang ke dunia itu membuat perubahan yang luar biasa. Itu sebabnya bayi ini disebut ajaib. Karena bayi ini bisa membuat perubahan. Kita sebagai manusia pernah hidup sebagai bayi. Tapi apakah kita bisa mengubah kehidupan kita atau orang lain? Belum tentu. Mungkin orang tua kita bisa bangga dengan kita.
Ada juga mengatakan karena anak ini lahir maka saya bisa mendapat rezeki banyak. Itu coba sebagai suatu ya kesimpulan yang belum pasti kebenarannya. Tapi kalau Yesus datang dalam dunia, kita melihat perubahan terjadi, dinyatakan begitu luar biasa, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan bisa mengubah kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Siapa dulu kita sebagai orang berdosa? Kita adalah dulu musuh Allah. Tapi karena kasih Tuhan, Yesus lahir dalam dunia, maka kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Hidup kita ada perubahan. Nah, setelah sekian lama kita menjadi anak-anak Tuhan, perubahan apa yang ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Kalau hidup kita selama ini belum berubah sama sekali, maka kita patut dipertanyakan akan keiman kita, kekristenan kita, Bapak Ibu. Waktu kita percaya Tuhan, seharusnya ada perubahan, karena Yesus lahir, Yesus datang dalam dunia untuk membuat sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu. Ketika Perang Dunia Kedua, tentara Amerika itu terdampar di sebuah pulau. Kemudian dia bertemu dengan penduduk setempat. Nah, waktu dia bertemu dengan penduduk itu, tentara ini melihat penduduk itu begitu baik juga, kemudian bisa sedikit bahasa Inggris, dan yang dibaca itu adalah Alkitab. Waktu melihat itu, tentara ini merasa heran. Lalu dia mengatakan seperti ini, kami ini orang berpendidikan, kami sama sekali nggak percaya dengan buku itu lagi. Buat apa baca Alkitab seperti itu? Katanya dengan senyum dengan sinis, tentara itu berkata seperti itu. Kemudian penduduk itu juga menjawab dengan tersenyum pula, dia mengatakan seperti ini, Pak, untung sekali Bapak datang ke tempat ini, saya sudah percaya Tuhan dan saya sudah baca buku ini. Kalau tidak, Bapak sekarang ada dalam perut saya. Artinya, dia mengatakan, aku dulu itu adalah pemakan manusia. Tapi ketika aku mendengar Kristus, aku percaya pada Tuhan, dan aku membaca firman-Nya, hidupku berubah, dan tidak makan manusia lagi. Seandainya waktu dulu aku belum percaya Tuhan, Bapak datang dulu hari, mungkin sekarang Bapak sudah saya makan. Bapak yang dikasih Tuhan, kita lihat perubahan terjadi dalam kehidupan manusia yang percaya pada Tuhan. Itu sebabnya, mengapa Yesus datang sebagai bayi yang ajaib, Bapak Ibu. Seharusnya kita pun seperti itu. Waktu kita mendapatkan kesempatan untuk percaya pada Tuhan, kita mendapat kasih karunia yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, maka hidup kita itu ada perubahan, ada kasih, dan juga yang lainnya. Kasih bukan cuma kita nyatakan waktu Natal, enggak Bapak Ibu. Tapi setiap hari harus ada kasih dinyatakan kepada siapa saja di orang-orang sekitar kita. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa disebut bayi yang ajaib Tuhan Yesus itu? Karena kelahirannya itu memberi pengharapan yang pasti bagi orang yang mau percaya kepada Dia. Yang tadi buat perubahan, sekarang berikan pengharapan yang pasti kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Saya bacakan Matius 1:21 yang berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak yang dikasihi Tuhan, ketika kita dikarunia seorang anak misalnya, kemudian apa yang menjadi harapan kita Bapak Ibu? Tentu kita berharap kelak anak kita itu bisa menjadi orang berguna bagi kita orang tua, juga bagi gereja, mungkin juga bagi masyarakat. Itu harapan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Tapi apakah kita bisa merasa yakin kalau anak itu bisa menjadi seperti yang kita harapkan? Belum tentu. Kita cuma bisa berdoa dan berharap seperti itu. Apa yang terjadi waktu akan datang kita pun nggak tahu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat akan kehidupan Tuhan Yesus, di mana waktu Yesus lahir sudah ada kepastian, di mana Allah mengatakan Dia lahir dalam dunia adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Tapi dari Tuhan, kalau kita tanya pada Tuhan, pada Allah Bapa misalnya, mungkin jawabannya berbeda dengan harapan kita. Di mana Allah Bapa senantiasa berharap Yesus datang dalam dunia untuk betul-betul bisa melaksanakan misinya, datang untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa, Bapak Ibu. Itu sebabnya waktu malaikat datang menemui Yusuf, langsung mengatakan anak itu akan diberi nama Yesus. Dia akan menyelamatkan dosa umat manusia. Luar biasa. Nama itu disebutkan sebelum anak itu lahir dan mempunyai pengertian luar biasa. Dia datang untuk menyelamatkan hidup manusia. Cuma Bapak Ibu, pada waktu itu orang Yahudi salah pengertian. Mereka membayangkan Mesias itu adalah seorang raja yang bisa duduk dalam suatu kerajaan, suatu pemerintahan, di mana sama dengan Raja Daud pada waktu itu, dan mereka mengharapkan Mesias ini akan datang seperti Raja Daud yang membuat suatu perubahan juga dalam bagi negaranya, dibebaskan dari tentara Romawi, dari penjajah Romawi, kemudian mereka juga bisa mendapatkan suatu sukacita, kekayaan juga, dan juga kedamaian dalam negara itu. Itu yang mereka harapkan. Dan waktu mereka lihat Yesus datang dalam dunia, dan bisa melihat berbagai macam mujizat yang dilakukan, itu harapan mereka. Mereka sangat merindu akan hal itu terjadi bagi negara mereka.
Jadi waktu Yesus kemudian dipaku di atas kayu salib, mereka begitu kecewa sama Tuhan. Karena mereka pikir apa yang kami harapkan itu tidak terjadi. Padahal Bapak Ibu jelas, waktu Allah datang, waktu Allah berpesan pada Yusuf, dia datang bukan untuk membebaskan Israel dari penjajahan, bukan. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Itu jelas Bapak Ibu. Itu sebabnya waktu kita percaya Tuhan Bapak Ibu, jangan kemudian bermimpi hidup kita kemudian menjadi kaya raya, nyaman, bebas dari segala macam kesulitan. Tidak sama sekali. Allah nggak pernah berjanji seperti itu. Allah berjanji untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Kalau kita punya konsep seperti itu, pengertian yang benar Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Tapi faktanya kenapa banyak orang kecewa sama Tuhan? Karena waktu mereka percaya Tuhan, sama seperti orang Yahudi pada waktu itu. Yesus datang sama seperti center class, yang bisa memberi hadiah, yang bisa mengabulkan semua doa kita, yang membuat hidup kita tuh nyaman, tentram, seperti itu. Pada Yesus, Allah nggak pernah berjanji seperti itu. Kesulitan akan kita hadapi, namun dia berjanji akan menguatkan kita untuk menghadapinya. Itu yang harus ingat baik-baik Bapak Ibu. Jadi ingat baik-baik, Yesus datang dalam dunia itu adalah untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Itu sebabnya Yesus dikatakan dia itu bayi ajaib. Siapakah manusia yang bisa menebus sesamanya? Tidak ada. Bayi siapa yang bisa datang kemudian ada suatu janji bahwa bayi ini akan menyelamatkan kita, orang berdosa? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus. Itu sebabnya dikatakan dia adalah bayi yang ajaib. Bapak Ibu, manusia tahu kalau hidupnya tanpa harapan itu begitu sengsara. Dia mungkin bisa tabrak sana, tabrak sini. Itu sangat mengerikan sekali. Tapi waktu Yesus datang dalam dunia memberikan pengharapan yang luar biasa. Bukan harapan dalam dunia ini, bukan. Tapi harapan kekal, yaitu kerajaan surga yang diberikan pada kita. Itu sebabnya waktu kita hidup dalam kesusahan, penderitaan dalam dunia ini cuma sementara Bapak Ibu. Cuma sementara aja. Waktu ini lewat, kita bisa melihat yang lebih kekal lagi, yaitu kerajaan surga yang menanti kita. Jadi ingat Bapak Ibu, Yesus datang dalam dunia adalah untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, supaya kita tidak mendapat hukuman kekal, tapi kita bisa mendapatkan suatu hidup yang nyaman, yang bisa menepati rumah Bapa di surga sana. Itu harapan kita satu-satunya. Jadi waktu semuanya mungkin kita menghadapi berbagai macam situasi seperti sekarang ini, karena COVID, keuangan kita juga hancur, kita juga nggak sehat lagi, kemudian keluarga kita dipanggil Tuhan, banyak hal yang kita hadapi. Itu kadang-kadang membuat kita kehilangan harapan. Ingat, masih ada satu harapan yang kita pegang, yaitu Yesus yang menjadi juru selamat kita, Bapak Ibu. Bapak yang dikasih Tuhan, bagi Bapak Ibu yang sekitar usia saya, tentu mengenal ada seorang bintang film lama yang bernama Ibu Marlia Hardy. Nah, Ibu ini waktu memerankan film, drama atau apapun sebagai seorang ibu yang begitu bijaksana, begitu baik, begitu penuh kasih, dan seringkali memberikan nasihat kepada orang-orang sesama pemain dalam drama tersebut, dalam film tersebut. Seorang ibu yang begitu bijak, yang seringkali memberikan motivasi pada orang-orang supaya jangan putus asa. Tapi suatu ketika pada bulan tahun 84, dia diketahui meninggal dunia karena gantung diri. Waktu mendengar itu semua terkejut. Semua pencinta film Indonesia begitu terkejut waktu mendengar berita film meninggal dunia. Mereka mengatakan, kok bisa ya? Bukankah dia itu seorang ibu dalam film-film itu yang begitu ada semangat yang luar biasa. Bahkan bisa memotivasi orang untuk hidup dengan penuh semangat dan tidak boleh putus asa. Tapi kok dia bisa berbuat seperti itu? Bahkan ada seorang penonton yang begitu cinta pada Marlia Hardy itu menulis surat kepada sebuah surat kabar, dia mengatakan seperti ini. Dengan memalas dia berkata, Marlia Hardy adalah seorang ibu yang ideal. Saya belajar menjadi seorang ibu melalui dia. Sungguh kematiannya mengejutkan saya. Cuma ada seorang psikolog mengatakan dia gantung diri karena dia harus menanggung seluruh derita sendirian. Dan dia nggak tahu harus berkata pada siapa, dan dia sudah kehilangan harapan. Waktu kehidupan dia semakin merosot dan mungkin secara ekonomis dia sudah berkurang, maka dia hidupnya seperti itu. Dia merasa nggak ada harapan lagi, maka dia memutuskan untuk gantung diri, bunuh diri, Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, orang-orang yang tidak punya harapan itu akan berbuat jalan pintas seperti itu kalau mereka tidak punya Tuhan. Tapi kalau kita punya Tuhan, itu luar beda sekali Bapak Ibu. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu juga, ini saya kenal, bukan bintang film. Nah, dia itu begitu setia kepada Tuhan, yang saya tahu dia itu mulai muda, sampai tua pun hidupnya itu boleh dikatakan susah.
Waktu muda, waktu masih gadis, dia pun susah, dari keluarga yang kurang mampu juga, dan dia menikah dengan harapan nanti hidupnya supaya lebih enak. Ternyata suaminya itu cuma sukses sebentar, kemudian jatuh. Nah, dia punya anak, dan dia mengharapkan anak laki satu-satunya itu bisa memberikan sesuatu yang berguna bagi dia waktu dia tua nanti. Faktanya nggak seperti itu. Malah membuat dia itu begitu susah. Anak ini seringkali menggunakan uang untuk kepentingan pribadi, utang sana, utang sini, sampai hampir setiap hari datang debt collector untuk menagih utangnya. Sang anaknya sudah pergi entah kemana. Dia mengatakan, dia cerita kepada saya, dia mengatakan, kalau seandainya saya tidak mengenal Tuhan, mungkin saya sudah bunuh diri. Bayangkan, setiap hari saya dikejar, diteror dengan kondisi seperti itu. Anak saya nggak bisa diharapkan lagi. Saya nggak menuntut banyak uang dari anak saya. Saya cuma berharap dia itu bisa memberikan yang terbaik bagi saya, bisa menyenangkan saya, itu sudah cukup. Tapi apa yang diharapkan, yang terjadi, harapannya musnah seperti itu. Tapi dia mengatakan, aku masih punya Tuhan yang bisa aku harapkan. Maka aku tidak akan mudah putus asa. Bapak Ibu kasih Tuhan, beda sekali antara bintang film tadi dengan ibu tadi. Ketika nggak ada harapan, mereka bisa bunuh diri. Tapi ibu tadi, ketika harapan itu sepertinya musnah, dia masih berharap akan ada Tuhan yang memberi kekuatan pada dia, yang menolong dia. Itulah bedanya Bapak Ibu. Yesus datang dalam dunia adalah untuk seperti itu. Memberi harapan pada kita, orang-orang percaya kepada dia. Itu sebabnya waktu kita menghadapi kesulitan dalam dunia seperti sekarang ini, jangan putus asa Bapak Ibu. Ingat, tadi malam waktu saya khotbah dalam khotbah 24 Desember malam Natal, saya nyinggung mengenai apa itu artinya Immanuel. Immanuel itu artinya Allah tidak selalu menyelesaikan masalah kita, tapi dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasi masalah itu. Itu artinya Immanuel. Itu sebabnya kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya pengertian yang benar seperti ini Bapak Ibu, kita akan putus asa. Waktu masalah kita nggak selesai, kita akan marah sama Tuhan. Tapi kita lupa, Allah nggak pernah berjanji masalah kita akan selesai dengan begitu mulus. Tapi Allah berjanji akan menguatkan kita menghadapi berbagai macam situasi dan kesulitan dalam dunia ini. Sekarang dunia begitu mengkhawatirkan. Masa depan kita seperti apa nggak tahu. 1 minggu lagi kita memasuki tahun 2021. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Lebih baik atau lebih buruk kita pun nggak tahu. Semuanya masih begitu abstrak bagi kita. Dan kita juga kadang-kadang berpikir, apakah tahun depan saya sehat, kita pun nggak tahu. Saya pun kadang-kadang berpikir Bapak Ibu, apakah tahun depan saya sehat, saya pun nggak tahu. Apakah tahun depan saya masih bisa khotbah dalam Natal atau tahun baru, saya pun nggak tahu. Nah, dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berharap? Kepada siapa kita berharap? Pada manusia nggak bisa diharapkan lagi. Pada harta kita nggak bisa lagi Bapak Ibu, karena semuanya itu bersifat sementara. Satu-satunya itu hanya kepada Tuhan. Karena dialah yang memberikan pengharapan kepada kita. Masa depan kita seperti apa kita nggak tahu. Tapi datanglah pada Kristus, pandanglah pada Kristus yang senantiasa memberikan pengharapan kepada kita. Bayi itu disebut ajaib, karena bayi itu memberikan pengharapan kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa bayi Yesus disebut ajaib? Karena kelahirannya itu adalah untuk memberikan nyawanya bagi orang lain. Saya ulangi, kenapa dikatakan ajaib? Karena waktu dia lahir, dia sudah dibuatkan badannya, nanti dia akan mati untuk manusia supaya diselamatkan. Tapi dikasih Tuhan, pernah nggak kita berpikir waktu anak kita lahir nanti pada tahun sekian dia akan meninggal dunia? Tidak akan berpikir seperti itu. Tapi tujuan Allah waktu mengutus Yesus datang dalam dunia itu ada bukan untuk senang-senang, tapi tidak. Tapi dia datang untuk hidup, kemudian untuk mati. Boleh dikatakan dia datang, dia lahir untuk mati. Bagi siapa? Bagi orang-orang berdosa, bagi kita. Tujuannya apa? Waktu dia mati di atas kayu salib supaya kita semua dapat mendapat pengampunan dari dosa. Bapak yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus berbuat seperti itu? Karena dia sangat mengasihi kita. Mengapa dia rela meninggalkan kemewahan di atas sana, datang dalam dunia menjadi seorang bayi yang nggak bisa apa-apa. Bayi yang lahir di kandang, di palungan, yang begitu miskin, yang begitu hina. Bayi yang kemudian tinggal dengan ayah ibu yang tidak punya kekayaan juga. Hidup begitu sederhana. Dia tinggalkan semuanya itu. Bahkan Filipi pasal 2 mengatakan dia mengosongkan dirinya dan dia taat sampai mati menjadi seorang hamba. Mengapa dia berbuat seperti itu Bapak Ibu? Karena dia sangat mengasihi kita dan sangat peduli pada kita. Waktu dia mau taat pada perintah Allah di Taman Getsemani, itu menunjukkan bahwa dia begitu peduli pada kita. Dia tahu kalau dia nggak taat, manusia akan binasa semua, termasuk saya dan juga saudara. Itu sebabnya maka waktu Allah mengatakan, kamu tetap harus jalan, naik ke atas kayu salib mati bagi orang berdosa. Dia melakukannya. Karena kasihnya kepada diri kita dan juga kepeduliannya pada kita Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk kasihnya yang diberikan pada kita. Di mana dia begitu luar biasa.
Bayi itu disebut ajaib karena dia datang untuk mati bagi kita orang-orang berdosa, memberikan nyawanya bagi kita. Markus 10:45 dikatakan seperti ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di mana Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan aku datang juga untuk memberikan nyawaku bagi banyak orang supaya mereka mendapat keselamatan. Itulah Bapak Ibu disebut, mengapa Yesus disebut sebagai bayi yang ajaib. Karena dia datang dalam dunia dengan satu tujuan, mati bagi kita, supaya kita boleh hidup, kerohanian kita boleh diselamatkan oleh darah Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, di hari Natal ini kita kembali diingatkan akan kasih Tuhan kepada kita. Bayi itu disebut ajaib karena banyak hal yang kita bisa pelajari. Dan jangan sampai kemudian kita menyangkal bayi itu, Bapak Ibu. Dia datang dengan penuh kesederhanaan dengan tujuan supaya kita boleh diselamatkan. Dan dia menjadi harapan kita satu-satunya. Masa depan kita seperti apa, kita nggak tahu, Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan, punya Kristus yang senantiasa bersama-sama kita, menuntun kita, memberi harapan yang pasti kepada kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Ketika kami bersama-sama mengenang kembali, merayakan kembali hari kelahiran-Mu Tuhan, biarlah kami boleh betul-betul mengenal siapa Engkau sebenarnya. Engkau bukan bayi pada umumnya, tapi Engkau adalah bayi ajaib, karena Engkau datang dalam dunia untuk kami, orang-orang berdosa. Engkau datang dalam dunia dengan satu tujuan, supaya kami boleh diselamatkan dari dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami supaya senantiasa ingat hal itu. Ketika kami ikut Engkau, bukan seperti murid-murid yang seringkali menggambarkan, membayangkan hidup akan merasa nyaman karena bisa menjadi wakil dari raja atau yang lainnya. Tapi biarlah kami boleh belajar, kami datang sebagai umat-Mu Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan jiwa kami, bukan kekayaan rohani. Tuhan, tolong kami, pimpin kami Tuhan, untuk senantiasa memandang kepada Engkau, supaya kami betul-betul bisa merasakan kasih Tuhan di hari Natal ini. Dan kasih itu pun kami bisa sebarkan kemana-mana, supaya orang lain pun bisa menerimanya dan bisa mendapat berkat dari kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan semua orang Kristen di sepanjang abad dan juga segala zaman, kita akan mengikrarkan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, para persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita pujikan Karena Kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari.
mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita, bersyukur Natal yang bisa diadakan di gereja, diberi keamanan oleh Tuhan. Kita terus berdoa bagi bangsa kita di dalam mengatasi pandemi ini, juga di dalam kestabilan politik, keamanan dan juga ekonomi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, Engkau yang telah memberkati kami, dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kami mohon Tuhan menerima dan Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan terus juga berkarya bagi gereja Elion, menjadi alat di tangan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan di atas bumi ini. Tuhan berkati terus untuk pengurus juga yang mengelolanya, dipimpin oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tahun ini kami boleh merayakan Natal. Terima kasih juga keamanan yang Tuhan berikan. Kami berdoa terus untuk keselamatan bangsa dan negara kami, baik di dalam keamanan, di dalam hal politik, ekonomi, dan juga saat ini di dalam hal kesehatan di dalam masa pandemi ini. Kami terus berdoa berkati para pemimpin kami, para pemerintah yang telah Tuhan pilih menjadi wakil kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat, hati yang bijaksana, dan kiranya ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini lebih baik dan lebih maju lagi. Karena ketentraman bangsa ini juga menjadi ketentraman kami. Kami berdoa Tuhan terus memberkati bangsa ini, hadir di tengah bangsa ini, dan yang berkarya di tengah bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah Natal pada hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita pujikan doksologi. Sutrisno. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah Natal pada hari ini mulai awal sampai dengan selesai. Kami percaya Tuhan, firman-Mu senantiasa ada dalam hati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Dan bila mereka senantiasa ingat untuk menjadi seorang anak-anak Tuhan yang setia kepada-Mu Tuhan. Dalam situasi bagaimanapun juga yang tidak menentu di waktu akan datang, mereka senantiasa boleh memandang kepada Engkau, Sang Bayi ajaib itu, yang memberikan pengharapan kepada kami, yang bersedia mati bagi kami, dan juga memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan, supaya mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup mereka pun boleh menjadi panutan bagi orang lain. Pimpin anak-anak-Mu Tuhan memasuki waktu-waktu akan datang, khususnya memasuki tahun baru yang akan mereka masuki pada 1 minggu lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberi anugerahnya.
ibadah selesai, silakan Bapak Ibu saat teduh dan sejenak kita akan menyimak beberapa warta gereja. Segenap jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan hari ini kepada hambanya Bapak Pendeta Hendy Sutrisno. Tuhan memberkati. Mengucapkan terima kasih untuk terus dukungan jemaat bagi gereja kita Elion Puri, khususnya terlaksananya Natal Sekolah Minggu, Natal Jemaat Umum di gereja kita. Di dalam semua dukungan doa, daya, persembahan, Tuhan memberkati semua wujud kasih jemaat sekalian. Menyampaikan bahwa ibadah umum minggu terakhir 27 Desember akan diadakan secara live jam 9 pagi dan ibadah sekolah minggu secara online jam 10.30. Jemaat dan anak-anak tetap didorong untuk bisa setia mengikutinya. Ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021. Mari jemaat memulai hari yang pertama di tahun yang baru 2021 dengan ibadah syukur bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Terus mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan di masa libur Natal, baik di dalam ataupun di luar rumah. Mari kita bersama berdiri dan saling bersalam-salaman dengan anggota keluarga masing-masing. Kita menyanyikan pujian Merry Christmas.